Hidup ini seperti hujan yang turun di malam hari. Tak pernah kita tahu kapan ia akan reda, kapan ia akan menghanyutkan hati. Di antara rinai-rinai yang jatuh tanpa arah, ada saat di mana perasaan hadir tak terduga dan tak terencana. Cinta, seringkali datang dalam bentuk yang tak biasa, seperti angin yang membawa wangi kenangan lama, berbisik lembut di antara dua hati yang berbeda usia, namun dipersatukan oleh takdir. Perkenalkan, namaku Arya Bima, biasa dipanggil Bima. Aku seorang pria berusia 27 tahun. Menjalani hidup yang cukup sederhana namun penuh semangat. Hari-hariku, kuhabiskan untuk bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi yang berkembang pesat di kota Jakarta. Meski kesibukan pekerjaanku sering menyita waktu, aku tetap setia pada keluargaku. Di setiap kesempatan, aku selalu menyempatkan diri untuk menghadiri acara keluarga, karena bagiku, keluarga adalah fondasi kehidupanku. Salah satu anggota keluarga yang paling dekat denganku adalah Tante Bella. Beliau adalah sepupu jauh dari ibuku. Tante Bella saat ini berusia 42 tahun. Dan beliau adalah seorang wanita yang anggun, tangguh, dan penuh semangat. Meskipun kehidupannya pernah dihantam badai perpisahan, ia mampu bangkit dan menjalani hidup dengan ketegaran yang menginspirasi. Dengan butik kecilnya yang sukses, Tante Bella berhasil menemukan kebahagiaan dalam kemandirian, meski kesepian kadang merayap dalam diamnya. Di setiap pertemuan keluarga, aku dan Tante Bella sering berbincang panjang. Dari cerita lucu hingga pembahasan serius tentang kehidupan, kami berdua selalu menemukan cara untuk terhubung satu sama lain. Hubungan kami pun berkembang lebih dari sekadar tante dan keponakan. Ada kehangatan dan saling pengertian yang tumbuh di antara kami berdua. Suatu malam, saat hujan turun deras di tengah reuni keluarga di rumah nenek, aku memilih untuk duduk di teras belakang. Udara dingin menyelimuti tubuhku, sementara pikiranku melayang jauh, memikirkan kehidupanku yang seringkali terasa hampa meskipun penuh dengan kesibukan. Di saat itulah, Tante Bella datang dengan dua cangkir teh hangat di tangannya. "Kamu tampak butuh kehangatan," ujar Tante Bella sambil tersenyum, lalu duduk di sampingku. "Terima kasih, Tante," jawabku, menerima teh tersebut. Teh hangat memang selalu bisa membuat suasana hati jadi lebih baik, ujarku lagi sambil menatap wajah Tante Bella yang anggun dengan gaun warna hitamnya. Kami berdua duduk diam sejenak, menikmati hujan yang semakin deras. Saat itu aku memandang ke arah hujan yang jatuh di halaman, sementara pikiranku tak bisa lepas dari sosok Tante Bella yang duduk di sampingku. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam diriku akhir-akhir ini. Hubungan kami yang dulu terasa biasa kini menjadi lebih dalam. Setiap kali kami asyik berbicara, aku merasakan kehangatan yang berbeda, seperti ada ikatan emosional yang tumbuh di luar batas keluarga. Di situ Tante Bella menghirup tehnya perlahan, lalu berkata, "Kadang aku merasa lelah dengan semua ini, Bima. Kehidupan, kesendirian, semua terasa seperti beban yang tak pernah hilang." Lalu aku pun menatapnya dengan penuh empati dan berkata, "Tante, aku selalu mengagumimu. Tante sudah melalui begitu banyak hal, tapi tetap bisa berdiri tegar. Itu bukan hal yang mudah." Tante Bella tersenyum tipis, tapi senyuman itu terasa getir. "Kamu baik sekali, Bejo. Tapi kadang, kekuatan itu hanya topeng. Di dalamnya, aku masih merasa rapuh," ujarnya. Hujan semakin deras, dan aku merasa desakan dalam hatiku, untuk mengatakan sesuatu hal yang telah lama kupendam. "Tante, aku ingin jujur. Aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kita. Aku tidak tahu kapan ini dimulai, tapi aku merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan keluarga." Tante Bella terdiam sejenak, lalu matanya menatap tajam ke arah mataku, dan dalam tatapan itu, ada kejujuran yang tak bisa disembunyikan. Ia merasakan hal yang sama, tapi terlalu takut untuk mengungkapkannya. Perbedaan usia, pandangan orang lain,
semua itu menjadi beban yang menghalanginya untuk jujur pada perasaannya sendiri. Bima, aku juga merasakan itu. Tapi, kita harus berpikir panjang. Perbedaan usia kita, orang-orang mungkin tidak akan mengerti dengan perasaan ini. Di situ aku hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Tante, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang aku tahu, aku peduli padamu, dan aku ingin kita menjalani ini dengan jujur." Perlahan, aku meraih tangan Tante Bella dan menggenggamnya. Tante Bella merasakan kehangatan dari genggaman itu, dan tiba-tiba hatinya terasa tenang. Di bawah hujan yang turun dengan deras, di antara dinginnya malam, mereka berbagi momen yang begitu intim dan penuh perasaan. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik Tante Bella dalam pelukan yang lembut dan penuh kasih sayang. Bukan pelukan yang berlebihan, melainkan pelukan yang penuh dengan rasa ingin melindungi, pelukan yang menyampaikan perasaan lebih baik daripada kata-kata. Tante Bella merasa dadanya berdebar, namun dalam pelukanku, beliau menemukan rasa nyaman yang selama ini beliau rindukan. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," bisik Tante Bella, suaranya pelan namun penuh makna. "Kamu membuatku merasa hidup kembali," ujar Tante Bella. Lalu, aku pun mengeratkan pelukanku sedikit, merasakan kedekatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan aku pun berkata, "Aku juga, Tante. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kita, tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalaninya bersamamu." Malam itu, di bawah derasnya hujan, di dalam pelukan satu sama lain, aku pun mulai memberanikan diri untuk sedikit mendorongnya ke dalam sebuah ruangan kecil yang sedikit gelap di sebelah situ, agar apa yang akan kami lakukan tidak ada seorang pun yang tahu. Disitulah kami berdua memulai semuanya. Mata kami bertemu, dan tanpa kata, kami saling mengerti apa yang ada di dalam hati masing-masing. Aku, dengan lembut, mendekatkan wajahku ke arah Tante Bella. Sentuhan kecil di pipi Tante Bella membuatnya merasakan getaran yang selama ini kami coba tahan. Di situ Tante Bella tak menghindar, justru beliau merasakan sebuah tarikan yang kuat, sebuah kebutuhan untuk lebih dekat. Aku perlahan menyentuh wajahnya, jariku yang kuat, namun lembut ini, menyusuri rambut dan leher Tante Bella. Tanpa perlu banyak bicara, kami berdua pun sudah terhanyut dalam perasaan yang sulit dibendung. Hawa panas terasa semakin memenuhi ruangan seiring dengan jarak yang semakin memudar di antara kami. Dengan penuh kelembutan, aku meraih tubuh Tante Bella dan membawanya dalam pelukan hangat. Napas kami semakin cepat, dan perasaan di antara kami pun semakin membara. Di saat itu, kami merasakan keintiman yang dalam, sebuah momen di mana perasaan tak hanya terungkap dalam kata-kata, tetapi juga melalui sentuhan yang begitu mendalam. Malam itu menjadi milik kami sepenuhnya. Setiap sentuhan dan kehangatan yang kami bagi adalah ungkapan cinta yang tak terbendung, sebuah momen penuh hasrat yang dirasakan sepenuh hati. Dalam keheningan malam, tubuh kami menyatu dalam harmoni yang seolah tak ada batasan, dipenuhi rasa cinta yang membara, namun tetap lembut dan penuh penghargaan satu sama lain. Setelah semuanya selesai kami pun bergegas untuk merapikan diri masing-masing, sambil memandang satu sama lain diiringi senyuman kebahagiaan kami berdua. Aku dan Tante Bella tahu bahwa kami telah melangkah ke babak baru dalam hidup kami. Dan kami menyadari bahwa cinta ini mungkin akan menghadapi banyak tantangan, tapi di saat itu, kami hanya ingin menikmati kebersamaan yang kami miliki saat ini. Kami berdua terdiam, sejenak, menikmati keheningan malam dan suara hujan yang mengalun. Tapi, aku tahu malam itu adalah momen penting dalam hubungan kami. Di satu sisi aku harus memberitahukan sesuatu yang berat kepada Tante Bella. "Tante," aku mulai dengan suara sedikit bergetar, "minggu depan aku harus pergi. Perusahaanku mengirimku ke luar kota untuk proyek besar. Aku tidak tahu berapa lama aku akan di sana, mungkin berbulan-bulan." Tante Bella terkejut, meskipun ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Kamu akan pergi?" tanyanya,
Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku mengangguk. Iya, ini kesempatan besar untuk karirku. Tapi, aku tidak tahu bagaimana rasanya meninggalkanmu. Setiap kali aku memikirkan hal itu, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Tante Bella tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Bima, kamu harus pergi. Ini kesempatan besar untukmu, dan aku tidak ingin menghalangi impianmu. Aku pun menatap Tante Bella dalam-dalam, mencoba memahami perasaan di balik senyum lembut itu. Aku merasakan betapa beratnya perpisahan ini, meskipun hanya sementara. Tanpa berkata apa-apa, aku menarik Tante Bella ke dalam pelukan yang hangat, erat, dan penuh dengan perasaan yang tulus. Aku akan merindukanmu, bisikku di telinga Tante Bella, suaraku bergetar oleh emosi yang aku rasakan. Tapi aku janji, aku akan kembali. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepadamu. Tante Bella membalas pelukan itu dengan lembut, merasakan detak jantungku yang seirama dengan detaknya. Aku juga akan merindukanmu, Bima, bisiknya. Tapi aku percaya, kita akan bertemu lagi. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, aku selalu ada di sini, menunggu. Kami berdua terdiam, membiarkan keheningan malam dan irama air hujan berbicara untuk kami. Hujan masih terus turun, seolah turut merasakan kesedihan yang menyelimuti malam itu. Setelah beberapa saat, aku perlahan melepaskan pelukanku, namun tetap memegang tangan Tante Bella dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kataku dengan jujur. Tapi yang aku tahu, kita akan melewati ini. Jarak tidak akan memisahkan kita. Kamu adalah bagian penting dari hidupku sekarang. Tante Bella tersenyum lembut, matanya penuh harapan. Kamu juga, Bima. Jangan khawatirkan aku. Fokuslah pada pekerjaanmu, kejar impianmu. Aku akan selalu ada di sini, menunggumu kembali. Malam itu berakhir dengan penuh kehangatan, meski diselimuti perasaan berat karena perpisahan yang akan datang. Namun, di dalam hati kami berdua, ada janji yang tak terucapkan. Janji bahwa cinta kami akan bertahan, meski jarak dan waktu mencoba memisahkan. Keesokan harinya, aku pun berangkat untuk menuju tempat pekerjaanku. Aku meninggalkan kota dengan perasaan campur aduk antara semangat mengejar impian dan kerinduan yang mulai tumbuh untuk Tante Bella. Namun, aku yakin, tak peduli seberapa jauh aku pergi, hatinya akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada wanita yang telah mengubah hidupku. Cinta sejati tidak ditentukan oleh jarak atau waktu. Meski terpisah oleh ruang yang membentang, hati yang saling terhubung akan selalu menemukan jalannya kembali. Dalam setiap perpisahan, terselip janji bahwa di suatu hari, di suatu tempat, dua hati yang saling mencintai akan bertemu lagi, dengan cinta yang semakin kuat dan tak tergoyahkan.